penelahan sifat bilangan asli sih. Tahu bilangan asli ya? 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Oke, yang juga terkenal disebut dengan namanya bilangan bulat positif ya, bilangan bulat positif ya. Nah, namun demikian pada faktanya di dalam teori bilangan ditangani juga bilangan-bilangan bulat 0 ya, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, maka tadi ada negatifnya ya. Nah, sering juga pembuktian teorema teori bilangan itu menggunakan sifat-sifat bilangan real dan bilangan kompleks. Gitu ya. Oke. Nah, nanti kita telusuri satu-satu. Kita mulai dari, jadi nanti secara umum lambang-lambang A, B, C, D sampai X, Y, Z itu akan digunakan menyatakan bilangan-bilangan bulat ya. Jadi huruf-huruf alfabet itu ya, huruf kecil alfabet A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Nah, itu akan kita gunakan notasi-notasi atau lambang untuk menyatakan bilangan-bilangan bulat ya. Oke. Nah, sekarang sifat pembagian pada bilangan bulat yang pertama gini. Misalkan A dan B itu bilangan bulat ya gitu ya. Dan A itu tidak boleh 0. Nah, ada kata A habis membagi B. Atau bahasa Inggris itu A divides B gitu ya. Nah, jika terdapat bilangan bulat C sedemikian sehingga B itu sama dengan A kali C. Gitu. Nah, notasinya A habis membagi B itu, habis membagi itu B, kayak B per A itu loh ya. A habis membagi B, mana ini pakai merah ini. Ya kan, ini kan sama aja nih loh. Nah, gitu. Ini berarti sama habis membagi sama dengan C gitu loh, gitu ya. Nah, berarti kalau dikali silang sama dengan ini tuh. Kalau dikali silang itu ya enggak. Seperti itu ya. Apa ya? A habis membagi B. Nah, nulisnya A strip itu lambang notasinya ya. Berarti B itu sama dengan A kali C. Gitu. A kali sesuatu bilangan bulat. Sebut aja C. C itu anggota bilangan bulat. Dan A-nya tidak boleh 0, jangan lupa. Nanti error ya kan, A-nya nggak boleh 0 ya. Oke. Contoh 1 lihat. Bacanya berarti 4 habis membagi 12 kan? Ya. Oke. Karena apa? Bisa nulisnya begitu. 1, 2, 4 ini. 4 habis ini 12 per 4 sama dengan 3 gitu ya. Oke. Betul. Ini nulisnya salah, ini nulisnya gitu ya. Nulisnya gitu ya. Ya. Jadi bilangan bulat atau 12 sama 4 kali 3 ya gitu ya. Tetapi 4 tidak habis membagi 13 ya. 4 tidak habis membagi 13 ya. Karena nah ini yang ini tuh maksudnya 13 per 4 gitu ya. Oke. Berapa itu? 3 seperempat gitu ya. 3 seperempat berarti 3,25 gitu ya. 3,25. Bukan bilangan bulat ya. Oke. Nah, istilahnya halaman ini enggak ini ya, enggak bermasalah ya. Kalau nggak ngerti langsung di-cut aja ya. Udah. Berikutnya ada teorema Euclidean namanya. Teorema 1. Teorema Euclidean. Misalkan M dan N bilangan bulat, ya, N-nya positif. Nah, jika M itu dibagi dengan N, maka terdapat bilangan bulat unik. Q, quotient gitu ya, dan remainder, ya, sisa. Betul. Jadi, nah, coret-coret ini sebenarnya ada lagi nih. Jadi ceritanya M, nanti taruh mana sini ya, coret ke sini. Inilah M, nih, itu ya. Kalau kayak waktu di SMA tuh cara corner tuh, atau pakai angka dulu. Coba pakai angka nih, pakai angka. Yuk, coba sekarang Hilman yang jawab, mau pakai angka nih, Hilman. Berapa 9 dibagi 2, Hilman? Tuh, ayo Hilman ditanya. Berapa 9 dibagi 2, Hilman? 4,5, Pak.
Nah, itu nggak ngerti teorema sisa nanti. Jangan. 9 dibagi 2 itu hasil baginya 4. Ya, itu ya. Sisanya 1 per pembagi. Nah, gitu ya kan. Residu. Sisanya 1 per pembagi. Itu, Ilman. Nah, kalau ini 2-nya kamu kali silang ke sana, Ilman, kok dapat gini kan? 9 sama dengan 4, kamu kali dengan 2 tambah 1. Ya nggak, Ilman? Oke? Jadi ini namanya sisa, ini sisa, reminder sisa. Ini. Ya. Oke? Terus 4 itu namanya apa, Ilman? 4 itu yaitu nih, quotient, bulat unit atau hasil apa nih, hasil baginya. Hasil baginya itu, Ilman ya. Ngerti kalau pakai angka? Nah, jangan ngomong 4,25 dulu biar kau ngerti 4,25, ngerti teorema ini sisa. Dah, coba sekarang Ilman, kita ganti tadi 9 kita ganti apa? M. Itu Ilman. Dibagi dengan N, gitu Ilman. Maka hasilnya ada terdapat bilangan unik tadi 4 ya Ilman ya. Oke? Terus ditambah sisa. Ya, Ilman. Kalau itu tadi ya ini per N gitu ya, per N gitu. Sisa per N. Betul? Sehingga kalau dikali N, nanti Ilman dapat yang gini, M sama dengan N kali Q ditambah R. Ya. Oke? Ganti angka aja membayangkannya. Itu namanya teorema Euclidean ya, teorema Euclidean. Nah, tuh, saya. Jadi teorema Euclidean itu mengatakan gimana, Ilman? Misalkan M dan N bilangan bulat. N positif. Jika M dibagi dengan N, maka terdapat bilangan bulat unik. Q quotient dan E remainder. Gitu ya. Oke. Sedemikian sehingga M sama dengan N kali Q ditambah R ya. Jangan lupa R-nya itu dari 0 sampai N ya, dari 0 sampai N. Ya, begini buku saya ini ada buku itu teorema itu DS ya. Kaidah Archimedes ya. Oke, dah ngerti ya teorema Euclidean ya. Lanjut. Berikutnya. Tuh contohnya. Contohnya tuh. 1987 dibagi 97. Ya betul. Gimana? Jangan dipakai kalkulator. Kalau pakai kalkulator enggak tahu sisanya. Ya kan? Jadi 1987 dibagi 97, hasil baginya 20, quotient-nya 20, reminder-nya 47. Berarti kau nulisnya 1987 kali 20 tambah 47 ya. Oke. Nah, nanti kau pilih reminder-nya itu harus dari 0 sampai N. N-nya di bawah Mas Yun. Dari 0, mulai dari 0 sampai N, tapi N-nya nggak ikut sama dengan ya. Jangan lupa ya. Nah, gitu ya. Betul? Di reminder si R-nya itu dari mulai 0 sampai N. Tapi N-nya nggak ikut gitu, nggak pakai sama dengan ya. Oke. Nah, ini contohnya tuh 1987 dibagi 97, quotient-nya 20, reminder-nya 47. Kau nulisnya dari teorema Euclidean nulisnya gitu ya. Nggak percaya coba kaliin sekarang. 97 kali 20 tambah 47, betul nggak 1987 ya? Contoh kedua, minus 22 dibagi 3. Itu, betul. Bukan 8 ya? Betul ya? Oh ya kan bulat, harus bulat ya. Kalau 7 gimana?
Kenapa nggak 7, Hilman? Hilman, ayo, kenapa nggak 7? Jawab, Hilman. Kok min 8? Kenapa, Hilman? Tadi apa? Mana tadi ini? M sama dengan N kali Q ditambah R gitu ya. R-nya, nah gini ya. Hilman. Iya, Pak. Jadi itu kan, Pak, negatif, Pak. Jadi dikali 8, min 24. Lalu ditambah 2, Pak. Oh, itu alasannya ini ya. Ini kan dibaca, Hilman. Kamu saya tanya ini kan alasannya, Hilman tuh. Kenapa enggak min 7? Kan 21 lebih dekat gitu ya, Hilman. Coba baca, Hilman. Yang di kotak itu. Nah, iya, Pak, syarat dari R-nya, Pak, kan jangan, tidak boleh negatif, Pak. Kalau min 21 berarti harus dikurang 1 agar min 22. Ya, R-nya remindernya harus positif atau sama dengan 0 ya. Positif sama dengan 0. Tapi R-nya itu bilangan bulat juga, bilangan bulat ya. Ngomong positif salah juga ya. Ngomong positif nanti positif bulat gitu ya. Tambahin ya. Jadi R-nya itu tidak boleh negatif, itulah. Ngerti, Hilman? Kenapa milih jadi min 8 ya? Kenapa ini milihnya min 8 gitu ya, Hilman ya? Kenapa nggak min 7? Sebab kalau min 7 nanti remindernya negatif. Syarat tidak terpenuhi. Oke, gitu ya. Gampang ya? Lanjut. Nah, diem saja berarti dianggap ngerti gitu aja lah. Jangan repot-repot. Betul? Nah, sekarang PBB. Oh, bukan PBB terbesar, PBT berarti ya. Great Common Divisor atau GCD. Ini biasanya pembagi bersama terbesar. B-nya itu besar tuh. Pembagi bersama besar gitu ya, terbesarnya. Waktu di SMP namanya PBT ya, PBT atas suka-suka lah. PBT, pembagi bersama terbesar, atau PBB, pembagi bersama terbesar. Nah, terbesarnya di besar. Oke, misalkan A dan B bilangan bulat tidak 0 ya, A B bilangan bulat tidak 0. Nah, pembagi bersama terbesar atau bahasa Inggrisnya itu Great Common Divisor atau GCD ya. Oke, kau pakai gue bilang GCD juga boleh. Dari A dan B, jadi A dan B adalah bilangan bulat terbesar D sedemikian hingga D membagi A dan D membagi B, gitu ya? Betul ya? Coba dikasih contoh, Hilman. Coba Hilman lagi, nggak apa-apa ya. Hilman biar pinter Hilmannya ya. Pembagi bersama terbesar 6 sama berapa? 6 sama 4 lah. Berapa, Hilman? 4 sama 6, PBB-nya berapa? Atau GCD-nya, Great Common Divisor-nya berapa? 4 sama 6. 2 bukan, Pak? Hmm? 2. 2, betul. 2 habis membagi 4, 2 juga habis membagi 6. Ya betul. Gitu ya. Oke? Ngerti? Hilman? Ngerti. Kalau berapa lagi ya? Kalau 7 sama 15? Tidak ada, Pak. Nah, tidak ada. Tidak punya PBB, nggak punya PBB. Ya sudah, tahu. Oke? Oke, dalam hal ini kita nyatakan bahwa PBB AB sama dengan D, atau PBB atau GY, itu terserah kamu. Di buku-buku referensi kamu di Tamel, di Rusen ya, pakai GCD ya. Rusen nulisnya GCD. GCD, gitu ya. Great Common Divisor, pembagi bersama terbesar dari AB gitu kan, adalah D. Jadi Hilman saya tanya GCD dari
4 sama 6. Ilman jawab di E2 atau 3. 2 ya. Ini Ilman ya. Hitamnya oke. Nah, pelan-pelan ya. Nah, tanya teman. Faktor pembagi 45. Tahu kan? Faktor pembagi 36. Tahu kan? Faktor pembagi ya. Oke. Nah, jadi PBB-nya, faktor pembagi bersama terbesar 45 dan 36 itu berarti bisa 1, bisa 3, bisa 9. Mana yang paling gede? Kan terbesarnya. Gitu ya. Oke. 1, 3, 9. Mana yang paling gedenya? Ya 9. Jadi kok jangan ngomong 1, jangan ngomong 3. Yang paling gedenya. Yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Ya, ngerti ya? Ada pertanyaan sampai sini? Nanti kita tanya ciri-ciri ya. Oh sudah nggak ada aja. Lanjut. Teorema sekarang. Yang kedua. Kalau tema 1 Euclidean tadi. Teorema kedua. Misalkan M dan N bilangan bulat dan dengan syarat N-nya positif sedemikian sehingga gitu ya. Euclidean ya, Euclidean M sama NQ plus R. Jangan lupa R-nya dari 0 sampai N. Maka PBB pembagi dari MN itu sama saja dengan PBB dari NR. Itu kata teorema itu. Ya, coba kita cek. 60 sama 18 PBB apa namanya PBB-nya berapa itu? 18 tuh. Berapa yang paling gede ya bisa? Yang bagi 6 ya. 18 bagi 6 kan bisa ya 3 ya. Kalau 60 bagi 6 10 ya. Selain itu nggak bisa kan? Ya, selain 6 mau berapa? 9 ya. 60 kan nggak bisa dibagi 9 ya. Dan 18 itu 1 kali 2 kali 3 kali 6 kali 9 gitu ya. Faktor-faktornya maksudnya. Oke, jadi sama aja. Jadi kalau kau ditanya PBB 60 sama 18 itu sama saja aku tanya PBB 18 sama 12 residunya. Itu diperkecil itu maksudnya. Jadi aku bisa pakai teorema tuh kalau gede-gede udah aja kalau gitu saya cari dulu menggunakan Euclidean gitu maksudnya. Ya. Jadi kalau kamu misalkan ditanya kok kegedean, udah kalau gitu kamu menggunakan teorema Euclidean dulu. Teorema 1, teorema Euclidean. Nah, kemudian kamu ubah aja dengan setelah N-nya ketemu dan R-nya ketemu gitu ya. N-nya ketemu, R-nya ketemu. Nah, lebih mudah. Lebih kecil kan kalau angkanya lebih kecil, kalau lebih cepat menemukannya ya. Itu maksudnya ini ya. Oke? Maksudnya contoh 4. Teorema 2. Ya. Lanjut. Berikutnya. Tujuannya algoritma Euclidean sekarang. Setelah aku paham, mengerti, sekarang kita pelajari algoritma Euclidean. Tujuannya, goalnya, algoritma ini adalah untuk mencari pembagi bersama terbesar dari dua buah bilangan bulat. Nah, itu tujuannya. Mencari least common divisor, GCD, dari dua buah bilangan bulat. Penemunya, nah itu, yang sebelah kanan itu. Euclides, seorang matematikawan Yunani yang menuliskan algoritmanya tersebut dalam buku Elemen. Dalam buku Elemen. Bisa kamu browsing di Google ya. Oke. Nah. Nih, yang awal dari perkuliahan tadi. Lukisan dari Euclidean versi lain ya. Oh ini tuh. Atau ini ya.
Coba yang nemu Hilman, coba ini fotonya Hilmannya kan, ini fotonya Hilmannya kan. Makanya harus menemukan sesuatu Hilman ya, biar fotonya tersebar se-Indonesia, ya tersebar se-Indonesia ya, tersebar sedunia ya. Oke, nih teorema algoritma Euclidean ya, algoritma Euclidean mana di Nah, ayo baca yang mana? Gantian. Biar enggak ini. Gantian nanti kalau Herman tunjuk temannya. Yang enggak simak kau tunjuk aja. Baik, Pak. Misalkan M dan N adalah bilangan bulat tak negatif dengan M lebih besar sama dengan N. Misalkan R0 sama dengan M dan R1 sama dengan N. Lakukan secara berturut-turut pembagian untuk memperoleh R0 sama dengan R1 dikali Q1 tambah R2 dengan syarat 0 kurang dari sama dengan R2 kurang dari sama dengan R1. Kau bilang aja R2 itu dari 0 sampai R1 gitu aja. Ya, Pak. R2 dari 0 sampai R1, oke. Terus R1 sama dengan R2 dikali Q2 ditambah R3 dengan R3 di antara 0 sampai dengan R2. jangan diantara, beda. Dari 0. Dari 0 Kalau sampai dengan kalau diantara nolnya nggak ikut. Kalau ngomong diantara, kamu ya nggak? ya, Pak. Ini nolnya ikut. Berarti dari 0 sampai R2 gitu ya. Selanjutnya Rn-2 sama dengan Rn-1 dikali Qn-1 ditambah Rn dengan Rn dari 0 sampai dengan Rn-1. Rn-1 sama dengan Rn dikali Qn ditambah 0. Menurut teorema 2, PBB Mn sama dengan PBB RO, R1 sama dengan PBB R1, R2 sama dengan dan seterusnya. PBB Rn-2, Rn-1 sama dengan PBB Rn-1, Rn sama dengan PBB Rn, 0 sama dengan Rn. Jadi, PBB dari M dan N adalah sisa terakhir yang tidak 0 dari runtunan pembagian tersebut. Nah, ini berikutnya. Nah, ya. Nih, Hilman, algoritmanya. Diberikan dua buah bilangan bulat tak negatif, M dan N, dalam kurung, M lebih besar sama dengan N. Algoritma Euclidean berikut mencari pembagi bersama terbesar dari M dan N. Algoritma Euclidean 1. Jika N sama dengan 0, maka M adalah PBB M, N. Stop. Tetapi jika N tidak sama dengan 0, lanjutkan ke langkah 2. 2. Bagilah M dengan N dan misalkan R adalah sisanya. 3. Ganti nilai M dengan nilai N dan nilai N dengan nilai R, lalu ulang kembali ke langkah 1. Nah, gitu kira-kira Hilman logikanya ya nggak? Oke? Ngerti Hilman? Logikanya. Nah, kita tulis sekarang ya. Pakai apa? Pakai Facebook code. Nih. Hilman. Coba Ganti ke yang Hilman. lain. Ini baca ini yang belum selesai. Kamu nanti. Ini yang belum selesai. Dibaca, Pak. Yuk. Baca. Prosedur Euclidean, input M, N, integer, output PBB, di mana bertipe integer,
Tipe integer ya, biar bulat Bilangan ya. bulat ya, Pak. Komennya itu komennya. Mencari PBB M, N dengan syarat M dan N bilangan tak negatif dan M lebih besar sama dengan N. Masukannya M dan N, M lebih besar sama dengan N, dan M, N lebih besar sama dengan 0. Keluarannya PBB M, N. Nah, kamus datanya, R merupakan integer, algoritmanya, while N tidak sama dengan 0, do R inisialisasi M mod N, M diisi N diisi R, N while, komennya, N sama dengan 0, maka PBB M, N sama dengan M. PBB diisi M. Oke, sip. Ngerti, teman? Gampang Bisa lah ya. mengerti. Udah belajar algoritmanya. Asal kau ngerti ya cara mencarinya tadi ya kan? Step by step-nya ya. Sok, nih Ilman, contohnya nih. Tuh. Contoh 4, M sama dengan 80, N sama dengan 12, dan dipenuhi syarat M lebih besar dari sama dengan N. M lebih besar N. Gitu. Kalau sama kan nggak usah. Kan udah tahu angkanya ya kan? Ya, Pak. Ya, dia langsung M lebih besar N. Gitu. 80 lebih besar 12. Itulah boleh kalau sih ya. Nah, Oke. 80 sama dengan 6 dikali 12 ditambah 8. Oke. Nah, Terus 12 ke bawah. itu 8 kali apa tambah apa Nah, gitu ya. ya, Pak. 8 Betul? dikali 1 ditambah 4. Lalu 8 sama dengan 2 dikali 4 ditambah 0. 4 dikali anu tambah apa? 4 dulu aku sebutinnya kan. Oh Duanya iya, kan Pak. dapatnya gitu ya. Jadi Oke? 12 sama dengan 8 dikali 1 ya, Pak. Ditambah 4. Lalu 8 sama dengan 4 dikali 2 ditambah 0. Terus? Sisa pembagian terakhir sebelum 0 adalah 4. Maka PBB 80,12 sama dengan 4. Nah, gitu. Oke? Ngerti, teman? Nanti ini salah ada tugasnya, ada di tugas ke-7 ada ini gitu. Ya, Euclidean gampang aja sih ya. Oke? Itu kalau kamu cermati amati ya, ini mudah. Bermain-main itu belum kita bikin kode-kode nanti RSA ya. Nanti kok salah satu tugas akhir kamu RSA juga bisa loh, ini buat tugas akhir kamu aja dari belakangnya judul tugas akhir menggunakan RSA ya. Ya, nanti yang terakhir ya, topik terakhir. Nah, ini kan dari awalan dulu baru awalan. Yuk, sekarang siapa? Hilman. Lanjut. Gantian. Pak Aldin, Pak. Aldin dari kelas A atau B? Kelas A, Pak. Kelas A. Kamu nggak boleh nunjuk B sekarang, nggak boleh A. Biar kenalan. Oh, boleh, Pak. Iya, Pak. Salman Al-Farisi, Pak. Salman mana? Salman Al-Farisi. Pernah saya kenal Salman Al-Farisi ini ya. SMP Salman Al-Farisi. Mana Salman? Takut, nggak usah takut. Namanya belajar. Bonek itu bonek. Nah, ayo. Ini menerjemahkan lanjut tuh ini. Terjemah dari linear kombinasi nih. Kombinasi linear gitu ya. Ya terserah kamu. Kalau ini nggak begitu mengusik kamu nggak apa-apa. Kombinasi lanjar itu ya. Lanjar. Kombinasi linear ya. Silakan istilah aja. Kombinasi lanjar. PBB AB dapat dinyatakan sebagai lanjar atau linear combination. A dan B dengan koefisien-koefisiennya. Contoh, nah, PBB diisi 480 sama 12 sama dengan 4. 4 sama dengan min 1 kali 80 tambah 7 kali 12. Tahu nanti dari mana kamu? Tahu kau nanti itu. Masalahnya ya. Tahu PBB-nya. PBB itu bisa kau tulis apa kali 80 ditambah apa kali 12 itu.
Iya, Pak. Gitu ya. Oke. Nah, teorema 3. Teorema 3. Misalkan A dan B bilangan bulat positif, maka terdapat bilangan bulat M dan N sehingga PBB AB sama dengan MA tambah NB. Itu maksudnya. Jadi itu muncullah teorema dari contoh 6, muncullah teorema 3 ya, Salman teorema 3 bahwa pembagi bersama terbesar dua bilangan bulat AB itu dapat dinyatakan dalam bentuk kombinasi linear. Ya, kombinasi linear MA ditambah NB, di mana M dan N adalah bilangan bulat juga, gitu ya, M dan bilangan bulat gitu maksudnya. Jadi pembagi bersama terbesar, ya, Salman, dapat dinyatakan dalam bentuk kombinasi linear dari dua bilangan bulat A dan B, dan bulat AB. Ya, dengan M dan N-nya ya bilangan bulat juga gitu ya. Contohnya lah, langsung contohnya ini yuk. Contoh 7. Nyatakan PBB dari 21 dan 45 sebagai kombinasi lanjar dari 21 dan 45. Solusi. 45 itu sama dengan 2 kali 21 ditambah 3. Sedangkan 21 itu dari 7 kali 3 tambah 0. Sisa pembagian terakhir sebelum 0 adalah 3. Maka PBB dari 45 dan 21 itu adalah 3. Substitusi dengan persamaan di atas menghasilkan 3. Itu sama dengan 45 dikurang 2 dikali 21. Jadi yang merupakan kombinasi itu merupakan kombinasi lanjar dari 45 dan 21. Nah, ngerti nggak kira-kira Salman? Itu tadi algoritma tadi Euclidean tadi, Euclidean dulu. Solusi itu kau bikin algoritma Euclidean dulu. Ya, betul. Salman. Setelah kau tahu algoritma Euclidean, berarti kau dapatkan PBB-nya. Oke? Nah, PB-nya dapat, berarti PB-nya itu dapat dinyatakan dalam bentuk kombinasi lanjar. Ya, linear kombinasinya. Oke? Gitu. Jadi jangan lupa tadi algoritma yang dibaca sama Hilman tadi, itu penting itu, otak-atik itu, ya. Nah, nanti coba dimainkan lah itu. Kau coba-coba iseng. Lanjut. Nah, lanjut ini. Ayo, Salman, Mas Salman nih, topik sama. Oke, baik, Pak. Contoh 8. Nyatakan PBB dari 312 dan 70 sebagai kombinasi lanjar 312 dan 70. Solusinya, terapkan algoritma Euclidean untuk memperoleh PBB dari 312 dan 70. 312, 4 didapat dari 4 kali 70 tambah 32. 70 didapat dari 2 kali 32 tambah 6. Sedangkan 32 didapat dari 5 kali 6 tambah 2. Lalu untuk 6 didapat dari 3 kali 2 tambah 0. Sisa pembagian terakhir sebelum 0 adalah 2. Maka PBB dari 312 dan 70 adalah 2. Lalu susun pembagian nomor 3 dan 2 masing-masing menjadi 2 dapat dari 32 dikurang 5 kali 6. Lalu ada 6 didapat dari 70 dikurang 2 dikali 32. Sulihkan 5 tadi yang 5 6 ke dalam 4 menjadi 2 sama dengan 32 dikurang 5 dikali dalam kurung 70 dikurang 2 kali 32. Lalu sama dengan 1 dikali 32 dikurang 5 kali 70 ditambah 10 dikali 32 sama dengan 11 dikali 32 dikurang 5 dikali 70. Susun pembagian nomor 1 menjadi 32 sama dengan 312 dikurang 4 dikali 70. Lalu sulihkan yang tadi 7 ke dalam 6 menjadi 2, 11 dikali 32 dikurang 5 dikali 70, lalu 11 dikali
dalam kurung 312 dikurang 4 kali 70 tutup kurung, lalu dikurang 5 kali 70 sama dengan 11 dikali 312 dikurang 49 dikali 70. Jadi PBB dari 312 dan 17 ialah 2 sama dengan 11 dikali 312 dikurang 49 dikali 70. Nah, itu kombinasi lanjarnya. Kalau kau disuruh mencari kombinasi lanjar, itu prosesnya begitu. Sulikan tuh susi-susi. Itu Salman sulikan susi-susi gitu. Kok susi nanti pikirannya nanti Salman pikirannya enggak nanti. Makanya ganti sulikan aja. Susi-susi. Nah, susi-susikan. Sulikan, ya sisipkan gitulah gitu ya Salman. Ngerti Salman? Gampang kan? Ngerti, Pak. Agak Euclidean kata kunci di algoritma Euclidean tadi terus telusuri, main substitusi. Terus kemudian kan main variabel, tapi variabel pakai angka, bukan kayak variabel ya. Contohnya, misalnya saya tanya nih, ada 5 pepaya, Irman Salman 5 pepaya, saya kurangi 2 pepaya, tinggal berapa pepayanya? Berapa Salman? 5 pepaya dikurangi 3 pepaya, 2 pepaya ya, sorry. 5 pepaya dikurangi 2 pepaya, ada berapa? 5 kurang 3. 3 pepaya. Kalau sama saya tanya, 5 pepaya dikurangi 3 mangga, berapa Salman? Masih 5 pepaya. 5 pepaya dikurangi 3 mangga, jawabnya? Ya, 5 pepaya dikurangi 3 mangga, ya itu jawabannya gitu, nggak bisa eksekusi kan? Itu sama aja kayak sini tadi, itu ada tuh 1 kali 32, tadinya satunya nggak ada ya. Terus ditambah 10 kali 32 ya, 1 kali 32 ditambah 10 kali 32 ya, berarti 11 kali 32 gitu kan. 32 itu kayak anggapnya pepaya, 1 pepaya ditambah 10 pepaya ya 11 pepaya. Nah gitulah, itu kadang-kadang heran kamunya sudah mahasiswa ngitung itu nggak ngerti tuh, nggak ngerti ya. Kok sejenis apapun itu, sejenis bisa kamu jumlah, bisa kamu kurang, itu yang bisa kamu gabung jumlah kurang gitu loh ya, kalau sejenis. Kalau tidak sejenis ya nggak bisa. Seperti sama saya tanya tadi, 5 pepaya dikurangi 3 mangga, langsung diem ya, jawabnya ya tetap itu Pak, 5 pepaya kurang 3 mangga nggak bisa diapa-apain karena tidak sejenis gitu loh ya. Ya itu untuk apa, untuk warning bagi yang ini, yang operasi-operasi gini aja nggak bisa ya. Dah, Salman, tunjuk dari ke A, kelas A. Yang malas-malas yang tunjuk, jangan yang rajin-rajin. Yang ini sekarang. Oke, baik, Pak. Yang kelihatan tidur aja dia panggil ya. Apa Salman? Muhammad Wabda, Pak. Oh, Wabda. Mana Wabda? Kan nongol. Ada apa? Nah, silakan Wabda. Mana kok ada, tapi menunggu kamu kan gimana sih, Muhammad Wabda? Halo, tes. Nah, udah dengar. Kalau ada apa aja dengar. Lanjut. Relatif prima, Pak. Ya. Oke. Relatif prima. Dua buah bilangan bulat A dan B dikatakan relatif prima jika PBB A, B sama dengan 1. Contoh, 9, 20, dan 3 relatif prima, sebab PBB 20,3 sama dengan 1. Contoh keduanya, 7 dan 11 relatif prima karena PBB 7,11 sama dengan 1. 20 dan 5 tidak relatif prima sebab PBB 20,5 sama dengan
5 tidak sama dengan 1. Nah, gitu ya. Syarat relatif prima. Relatif prima adalah pembagi bersama terbesar dua bilangan itu sama dengan 1. Kalau enggak, dia bukan relatif prima namanya ya. Oke, Pak Wabda, ngerti? Baik, Pak. Nah, lanjut. Jika A dan B relatif prima, maka terdapat bilangan bulat M dan N sedemikian sehingga MA ditambah NB sama dengan 1. Nah, itu ini kombinasi lanjarnya ya. Masih ingat tadi yang dibaca tadi sama Salman. Ini kan kombinasi lanjarnya. PBB 1 itu kalau dinyatakan dalam bentuk kombinasi lanjarnya, itu ngerti? MA plus NB-nya sama dengan 1. Oke? Ya, Wabda. Mana kok nggak responnya Lambret ini? Contoh 10. Bilangan 20 dan 3 adalah relatif prima karena PBB 20,3 sama dengan 1. Atau dapat ditulis 2 dikali 20 ditambah min 13 kali 3 sama dengan 1. Dalam kurung M-nya sama dengan 2 dan N-nya sama dengan min 13. Tetapi 20 dan 5 tidak relatif prima karena PBB 20,5 sama dengan 5 atau tidak sama dengan 1. Sehingga 20 dan 5 tidak dapat dinyatakan dalam M kali 20 tambah N kali 5 sama dengan 1. Nah, itu. Kamu nggak bisa mencari M dan N-nya gitu. Ya. Jadi, Muhammad Wabda, kamu nggak bisa mencari M dan N-nya karena itu tadi 20 dan 5 itu bukan relatif prima. Ya, oke? Iya, Pak. Ngerti? Insya Nah, Allah. lanjut. Sekarang tunjuk lagi temannya, gantian. Bebas, Pak. Oh, kamu kan tadi kelas apa? Gantian B. Kalau yang A berarti ke B, yang B ke A gitu cepat. Oh, Bebas. Uki Anji, Pak. Siapa? Uki Anji. Oke Anji, mana Oke Anji? Oh, kan nggak masuk ya Oke. Oke Anji? Nggak masuk ya? Gitu kan? Selalu ada ini. Oh, ini Pak, saya terlupa Uki Anji teh gak bisa ini ngomong atau bisa? Mana? Mana? Oke Anji kelas apa? Kamu tadi kelas? Oke Anji kelas berapa? Kelas B, Pak. Kalau nggak salah laptopnya itu memang ini lagi bermasalah. Oh, alasannya atau bermasalah kenapa dipakai ya kan? Lem biru. Pinjam tetangga. Mana mau kuliah mau gimana lagi? Atau kuliahnya ini? Kuliahnya luring. Nah, luring datang ke kampus, ke lab, nah, gitu aja banyak alasan. Datang ke kampus, kalau berani nggak berani datang ke kampus ya apa namanya ya bagusin laptopnya. Kalau laptopnya jelek datanglah ke kampus untuk supaya di sana bisa menggunakan lab, ya enggak? Mana? Nggak ada kan? Uki Anji, udah nggak ada, ya udah. Ada apa? Lanjut, nanti ada Hadir, mana? Pak, Nggak hadir, ada, nggak ada suara. Ada, Pak. Ada alpain. Mana? Hadir, Ya Pak. udah, baca. Nggak ada alasan. Maaf tadi lagi ke belakang sebentar Pak, ada urusan. Ya, yo. Ya, oke. Aritmatika modulo. Misalkan A dan M bilangan bulat, M lebih besar dari 0. Operasi A mod
M dibaca A modulo M memberikan sisa jika A dibagi dengan M. Notasi A mod M sama dengan R. Sedemikian sehingga A sama dengan M kali Q ditambah R dengan R dengan 0 lebih kecil sama R. dengan R R dan dari R lebih 0. kecil dari M. Ya, bolehlah. M disebut modulus atau modulo dan hasil aritmatika modulo M terletak di dalam himpunan 0, 1, 2 seterusnya hingga M dikurangi 1. Ya, himpunan yang anggotanya gitu ya. Ya. Anggotanya 0, 1, 2 sampai M1. Ingat, A modulo M, A ditulis A mod M gitu ya. Oke, Ki? Ya, mantap. Memberikan sisa jika A dibagi dengan ada sisanya. Jadi kata Euclidean kan digabung dengan Euclidean tadi, kalau A mod M sama dengan R, oke, maka sama kita Hasilnya tulis M sisa itu bagi. M kali N ditambah R. Jadi A mod itu sisanya. Oke, ya memberikan sisa. Jadi jika A mod M itu berarti sama dengan sisa, ngerti? Sama dengan sisanya, oke? Ya, Itu Pak. yang harus kamu tangkap, ya. Oke, nah contoh, nih, ayo contoh, biar ngerti. Oke. Contoh 11, beberapa hasil operasi dengan operator modulo. 23 mod 5 sama dengan 3. 27 mod 3 sama dengan 0 karena habis Itu dibagi. ntar dulu, yang lihat di sebelah kanannya, jelaskan sebelah kanannya. Oh iya. Hasilnya ya tadi 23 sama dengan 5 kali 4. 5 itu quotients-nya. 5 pembaginya, 4 quotients-nya, 3 sisa apa sih remainder-nya. Gitu. Terus 27 mod 3 sama dengan 0. Di mana 3 ini adalah pembaginya, 9 itu quotients-nya, dan 0 adalah remainder-nya. Terus 6 mod 8 sama dengan 6. Di mana 8 adalah pembaginya dan 0 adalah quotients-nya dan 6 adalah remainder-nya atau sisanya. Kemudian 0 mod 12 sama dengan 0 di mana 12 adalah pembaginya dan 0 adalah quotients-nya juga 0 adalah remainder-nya. Kemudian negatif 41 mod modulus 9 sama dengan 4 di mana 9 adalah pembaginya dan minus 5 adalah quotients-nya dan 4 adalah remainder-nya. Baca langsung ke bawah. Saja. Penjelasan untuk 5. Penjelasan untuk contoh 5. Karena A negatif, maka A mutlak dengan M mendapatkan sisa R. Itu R aksen itu maksudnya apa, Pak? Itu pasti tanda petik aja. Apa namanya? Oh, tanda petik. Bukan apa ya, R bintang boleh itu untuk tanda aja. Remainder yang tanda. lain lah gitu. Bukan dia R-nya tetap nilai R gitu, nggak Ya, berubah. reminder, cuman reminder baru lah gitu, reminder baru. Oh, jadi reminder baru. Oh iya ya. Mendapatkan sisa R aksen. Maka A modulus M sama dengan M dikurangi R aksen bila R aksen tidak sama dengan 0. Jadi mutlak dari nilai mutlak dari negatif 41 modulus 9 sama dengan 5. Sehingga untuk negatif 41 modulus 9 sama dengan 9 dikurangi 5 itu hasilnya 4. Nah, itu cara mencari remindernya itu. Ya. Maksudnya itu. Ngerti maksudnya ini? Maksud penjelasannya. Jadi apa namanya? Bilangan yang dibaginya itu di mutlak dulu, dicari modulusnya berapa gitu kan. Terus ditukar ya, Pak. Antara quotient dengan remainder-nya. Ya. Jadi tahu maksudnya itu. Ya. Jadi hanya di absolut dulu, di absolut ya. dari 41 ya kan? Hasil bagi sama sisa baginya ditukar gitu ya. M-nya M kurang R aksen, bila R tidak jadi
Kamu dapatkan 9 kurang 5 itu, 9 kurang 5 jadi 4 itu ya, cara mencarinya itu ya. Nah, contoh ke-6. Oke, contoh ke-6. Sama dengan 5 kan, Oh. coba jelasin. Oh iya. Contoh ke-6, berarti kan tadi negatif 39-nya jadi nilai mutlak Absolut dulu kan? itu. Jadi 13 ya. 13 modulus 39. 13 ya apa namanya sisa baginya 0 karena dia habis dibagi kan. Dan hasil baginya itu sama dengan 3 dan maka karena dia negatif jadi negatif 3 sisa apa hasil baginya. Sedangkan sisa baginya 0 karena dia habis dibagi. Oleh 39 habis dibagi 13. Oke. Ya, ngerti itu? Ya. Paham, Pak. Nah, berkaitan dengan ini ada teori yang namanya kekongruenan. Kekongruenan masih dalam bentuk ini. Jadi kamu juga tentang modulo ya. Sok, kekongruenan. Mana? Kongruen. Misalnya 38 modulus 5 sama dengan 3. Dan 13 modulus 5 sama dengan 3. Maka dikatakan 38 kongruen dengan 13 dalam modulo 5. Misalkan A dan B bilangan bulat dan M adalah bilangan lebih besar dari 0. M adalah bilangan lebih besar dari 0. Maka A kongruen dengan B di dalam modulo M. Jika M habis membagi A dikurangi B. Dan jika A tidak kongruen ke atas dulu. Ke atas. Yang Ke mana atas Pak? ya itu misalkan 38 nih. Oh ya. Nah, sekarang 5 itu habis membagi 38 dikurangi 13. Berapa 38 dikurangi 15? 38 dikurangi 13, 25. 25 habis dibagi oleh berapa? 5? Iya, habis dibagi oleh 5, Pak. Nah, gitu. Sambil kamu baca ini sambil lihat contohnya, betul ya. Jadi, kalau misalkan A dan B bilangan bulat, berarti 38 dan 13 bilangan bulat. Dan M itu 5 adalah bilangan positif, begitu ya. Maka 38 kongruen dengan 13 dalam modulo 5. Jika 5 habis membagi 38 dikurangi 13. Ya kan? Jika memang benar 38 dikurangi 13, aku bilang tadi 25. Jadi 5 itu habis membagi 25. Ya betul? Oke? Ya. Nah, lanjut. Baru baca yang bawah gitu. Jika A tidak kongruen dengan B dalam modulus M, maka ditulis A tidak kongruen. Itu kegeser tuh ya. Jadi strip 3 tuh dicoret tuh ya, coret. Oh dicoret. Geser. Garis miring. Oh dicoret. A tidak kongruen dengan B di dalam modulo M. Nah, ditulis A lambang kongruennya dicoret, dicoret gitu. Berarti artinya A tidak kongruen dengan B dalam modulus M, gitu ya. Ya. Oke, contohnya tuh. Oke. Contoh 17 kongruen dengan 2 di dalam modulo 3. Maka 3 habis membagi 17 dikurangi 2, yaitu 15. Jadi 15 habis dibagi 3. Karena 15 habis dibagi 3. Kemudian min negatif 7 kongruen dengan 15 dalam modulo 11. Karena min 7 dikurangi 15 itu hasilnya 22 dan negatif 22 dan negatif 22 habis dibagi 11. Kemudian 12 tidak kongruen dengan 2 dalam 7 karena 7 tidak habis membagi 12 dikurangi 2 yaitu 10. Jadi 7 tidak habis membagi 10. Dan negatif 7 juga tidak kongruen dengan 15 dalam modulo 3 karena 3 tidak habis membagi hasil dari negatif 7 dikurangi 15 itu negatif 22. Negatif 22 tidak habis dibagi 3 gitu. Mantul, lanjut. Oke. A kongruen dengan B dalam modulo M dalam bentuk sama dengan dapat dituliskan sebagai
A sama dengan B ditambah K kali M, di mana K adalah bilangan bulat. Hmm. Contoh contoh 13, 17 kongruen dengan 2 dalam modulo 3. Berarti 17 sama dengan 2 ditambah 5 kali 3. Apa kali 3? Apanya tuh 5 gitu ya. Ya, 5-nya tuh Kamu temukan. Jadi 17 sama dengan 2 tambah titik-titik kali 3 kan gitu maksudnya. K-nya tuh dari nilai apanya sih, Pak? K itu dari bilangan bulat, yaitu 17 itu sama dengan 2 tambah titik-titik kali 3. Titik itu Iya, adalah ntar bisa bilangan bulat. ini ya, bisa dicari sih ya. Ya, bisa aku cari. Bisa 3 dicari kali ya. apa ditambah 3 kali apa tambah 2 hasilnya 17. Nah, kan bisa aku cari. Berikutnya, min 7. Oke. Negatif 7 kongruen dengan 15 dalam mod 11. Maka negatif 7 sama dengan 15 ditambah negatif 2 dikali 11. Ya, titik-titik kali 11 ya. Titiknya ternyata min 2 ya kan. Seperti itu. Oke? Nggak sulit kan? Asal tahu layoutnya. Lanjut. Tuh. A modulus M sama dengan R. Dapat juga ditulis sebagai A kongruen dalam A kongruen dengan R dalam modulus M. Nah, gitu. Contoh. Contoh, 23 modulus 5 sama dengan 3. Maka 23 modulus 3 A23 kongruen dengan 3 dalam modulus 5. Kemudian 27 modulus 3 sama dengan 0. Maka 27 kongruen dengan 0 dalam modulus 3. Kemudian 6 modulus 8 sama dengan 6. Maka 6 kongruen dengan 6 dalam modulus 8. Contoh 4, 0 modulus 12 sama dengan 0. Maka 0 kongruen dengan 0 dalam modulus 12. Kemudian contoh 5, negatif 41 modulus 9 sama dengan 4. Maka negatif 41 kongruen dengan 4 modulus 9. 6, negatif 39 modulus 13 sama dengan 0. Maka negatif 39 kongruen dengan 0 dalam modulus 13. Sip. Ya, oke. Diulang-ulang, dikasih contoh banyak itu supaya diulang-ulang gitu ya. Ulang-ulang. Nah, teorema 4 muncul. Teorema 4. Misalkan M adalah bilangan bulat positif. Jika A kongruen dengan B dalam modulus M dan C adalah sembarang bilangan bulat, maka 1 A tambah C kongruen dengan B tambah C dalam modulus M. Kemudian A kali C kongruen dalam B kali C dalam modulus M. Dan yang ketiga, A pangkat P kongruen dengan B pangkat P dalam modulus M, di mana P bilangan bulat tak negatif. Jika A kongruen dengan B dalam modulus M dan C kongruen dengan D dalam modulus M, maka 1 A tambah C kongruen dengan B tambah D dalam modulus M. Dan 2 A kali C kongruen dengan B kali D dalam modulus M. Itu ya, teorema ya. Ya, Pak. Oke, diingat-ingat teoremanya. Kalau tempel aja di tempat belajar kamu itu ya. Atau tulis berulang-ulang juga gini ya. Mau dulu gitu. Kalau kamu nggak gini nggak akan bisa, lupa nanti. Kasih soal lupa lagi. Masa begitu? Ya. Oke. Tuh teorema sebagai memperkuat konsep kamu. Nah, ini buktinya dibaca sendiri aja ya. Buktinya. Yang seperti tadi yang kau baca tadi, ya. Bisa kan? Nah, nanti coba kau pelajari, nanti kalau yang nggak ngerti bilang sama saya, nanti saya tuntun. Saya tuntun ya. Perasaan saya kalau kau tadi yang atas-atasnya ngerti, kau pasti ngerti gitu maksudnya gitu ya. Kalau atasnya ngerti. Ya, nggak ada hal baru ini.
Contohnya yang nomor 1 tadi, bukti nomor 1 yang bagian 2 ya. Itu bagian 2. Ya, oke. Nanti ya bagian I sama bagian 3I coba kamu buktikan, tunjukkan. Ya, yang belum dibuktiin coba buktiin. Gitu. Oke? Sebagai portofolio ke saya gitu ya. Ini masukkan dalam tugas 7. Jadi tugas 7-nya nggak baru dari sini aja lah. Dari sini aja. Jadi masukkan ini berarti berapa ini? Jadi teorema 4 lah, sebenarnya teorema 4. Jadi yang 2 sama 2, yang 1 double I sama 2I diterus ulang lagi nggak apa-apa. Ditambahin yang sisanya. Ya, oke? Di 2I kan kau sudah buktikan bahwa AC kongruen dengan BC modulo M. Nah, dari mana kau bisa itu? Nah, kan katanya nomor 1 soalnya bilang, jika A kongruen terhadap B modulo M, dan C adalah sembarang bilangan bulat, gitu ya, maka A kongruen terhadap B modulo M berarti dapat kamu tuliskan dalam bentuk lanjarnya, ya lanjarnya ya, lanjar Euklidianya ya, B sama dengan K dikali M. Yang tadi loh, yang tadi kau baca. B-nya pindah ke kiri. Oke. Kemudian kiri kanan kalikan C. Ya. Ya, Pak. Terus kali-kalikan AC, terus min BC-nya pindah lagi ke kanan. Dapat ditulis lagi kekongruenannya gitu ya. Nah, mudah lah. Silakan dicoba dicoba. Ya, nanti ini ya, nanti saya kasih kuis lah gitu. Supaya ini dia mantap betul. Nah, contoh 15. Oke. Untuk ini. Contoh 15. Misalkan 17 kongruen dengan 2 dalam modulus 3 dan 10 kongruen dengan 4 dalam modulus 3. Maka menurut teorema 4, 17 tambah 5 sama dengan 2 tambah 5 dalam modulus 3. Jika 22 sama dengan 7 22 sama dengan ini tuh kongruen mungkin ya Pak, simbolnya kongruen. Iya, kongruen. Kongruen ya. Kiri kanan juga sama ya. Oke, ulangi. Ini persamaan dulu, persamaannya dulu. Oh, ya, persamaan dulu. Yang enggak apa-apa. Iya benar-benar. 22 sama dengan 7 dalam modulus 3. Kemudian 17 kali 5 sama dengan 5 kali 2 dalam modulus 3. Jika 85 sama dengan 10 dalam modulus 3. Selanjutnya 17 tambah 10 sama dengan 2 tambah 4 dalam modulus 3. Jika 27 sama dengan 6 dalam modulus 3. Dan 17 kali 10 sama dengan 2 kali 4 dalam modulus 3. Jika 170 sama dengan 8 dalam modulus 3. Itu menggunakan teorema 4 tadi, menggunakan teorema 4 yang kau baca tadi, oke? Ya. Nah, lupa lagi ini, nggak apa-apa nih. Tuh, mana teorema apa? Gitu. Tuh, pakai yang 1I ya. Ya. Betul, yang 1I. Oke. 1I, kemudian terus catatan, baca itu ada teorema 4 tidak itu, ada catatan pentingnya. Dibaca catatannya, teorema 4 yang paling atas, teorema 4 tidak memasukkan. Teorema 4 tidak memasukkan operasi pembagian pada aritmetika modulo. Karena jika keluar ruas dibagi dengan bilangan bulat, maka kekongruenan tidak selalu terpenuhi. Tidak selalu terpenuhi, kekongruenan tidak selalu terpenuhi. Tapi kalau ditambah dikali, nggak masalah. Ya, oke. Kalau pembagian tidak ya, tidak lah ya, gitu, tidak lah ya kata itu ya. Nah, contoh 16 tuh lihat tuh, contoh 16 lihat tuh. Ayo, baca. Contoh 16, 10 kongruen dengan 4 dalam modulus 3 dapat dibagi dengan 2, karena 10 per 2 sama dengan 5, dan 4 per 2 sama dengan 2, dan 5 per 2, dan 5 kongruen dengan 2 dalam modulus 3.
Terus 14 modulus 8 Oke, 14 kongruen. kongruen dengan 8 dalam modulus 6 tidak dapat dibagi 2 karena 14/2 sama dengan 7 dan 8/2 sama dengan 4, tetapi 7 tidak kongruen dengan 4 dalam modulus 6. Jadi ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Ya. Jadi jawabnya tidak bisa. Nah, ini ada latihannya. Yuk, silakan latihannya. Coba baca. Latihan. Jika A kongruen dengan B dalam modulus M dan C kongruen dengan D dalam modulus M. Sembarang bilangan bulat, maka buktikan bahwa AC kongruen dengan BD dalam modulus M. Nah, nggak usah khawatir. Ya, nggak usah khawatir. Ada jawabannya tuh, ada jawabannya tuh. Ya kan? A kongruen B dalam modulus M itu sama saja aku tulisan lanjarnya. A sama dengan B ditambah K1 kali M. Dan juga yang bawahnya. Oke. Terus kamu hitung A kali C. Biasa aja A-nya ganti, C-nya ganti, kali-kalikan. Biasa perkalian SMP ya. Kali-kali gitu ya, perkalian SMP lah gitu ya nggak? Nah, kemudian AC sama dengan BD. Nah, yang belakang itu sebetulnya K yang baru, yang K besar yang baru. Maka dapat ditunjukkan AC kongruen terhadap BD modulo dalam modulo M ya, terbukti. Tidak sulit ya, tidak sulit. Oke? Dah. Terus mau capek, ganti. Ganti. Oke, ganti ya Pak. Harus Gampang kelas kan? A ya Pak. Gantian. Kalau nggak respon, saya lupain itu aja. Berarti hari ini nggak masuk. 3 jam, jadi nggak masuk 3 jam ya. Ayo cepet. Ini deh Pak. Fatur Pak. Mana Fatur? Ada, Pak. Ada, Dero. Sip, Fatur. Ini Fatur. Balikan modulo inverse. Di dalam aritmatika bilangan real, inversi atau inverse dari perkalian adalah pembagian? Adalah ya Pak, adalah pembagian. Adalah. Contoh inversi 4 adalah 1/4 sebab 4 dikali 1/4 ialah 1. Di dalam aritmatika modulo, masalah menghitung inversi modulo lebih sukar. Lebih sukar, tuh lihat tuh. Bukan inversi 4, kebalikan dari 4, 1/4. Kenapa? 4 kali 4 sama dengan 1. Nah, di dalam aritmatika modulo nggak segampang begitu, gitu ya kan, begitu. Jadi gimana dong? Nah, gitu ya. Ya Fatur. Nah, ini Fatur, baca Fatur. Jika A dan M relatif prima dan M lebih besar dari 1, maka balikan atau inverse dari A modulo M ada. Nah, tahu relatif prima tadi, ada relatif prima, PBB-nya berapa, Fatur? 1. Ya, bagus. Jadi sudah belajar. Lanjut. Balikan dari A modulo M adalah bilangan bulat X. Sedemikian sehingga XA kongruen 1 dalam mod M. Dalam notasi lainnya, A inverse mod M sama dengan X. Gitu ya. Dalam notasi lainnya. Jadi XA kongruen 1 dalam modulo M, atau kamu tulis itu A inverse mod dalam modulo M sama dengan 3 boleh. Itu ya, Fatur? Ya, Pak. Nah, ini buktinya, ada buktinya, Fatur, belajari buktinya ya. Ya, coba dibacalah, bukti juga penting ya untuk belajar nanti membuktikan algoritma ya. Bukti. A dan M relatif prima, jadi PBB AM sama dengan 1. Dan terdapat bilangan bulat X dan Y sedemikian sehingga XA ditambah YM sama dengan 1. Yang mengimplikasikan bahwa XA ditambah YM kongruen 1 modulo M. Karena YM kongruen 0, dalam modulo M kongruen 0 mod M, maka XA kongruen 1 mod M. Kekongruenan yang terakhir ini berarti bahwa X adalah balikan dari A modulo M.
Gitu. Pembuktiannya ya faktor ya. Jadi kan lancar, kan udah tadi belajar kan. PBB relatif prima 1 dapat dinyatakan dalam bentuk kombinasi lanjarnya ya. Oke. Nah, lanjut Fatur. Catatannya Fatur nih. Pembuktian di atas juga menceritakan bahwa untuk mencari balikan dari A modul M, kita harus membuat kombinasi lanjar dari A dan M sama dengan 1. Nah, gitu Fatur, ya kan? Tuh, note-nya catatannya itu Fatur, itu rahasianya di situ. Kau dapat ini Fatur, udah nggak ada apa-apanya. Oke, catatan berikutnya. Koefisien A dari kombinasi lanjar tersebut merupakan balikan dari A modulo M. Sip. Nah, kasih contoh Fatur. Yuk. Contoh 17. Tentukan balikan dari 4 modulo 9, 17 modulo 7, dan 18 modulo 10. Solusinya, soal. karena PBB 49 sama dengan 1, maka balikan dari 4 modulo 9 ada. Dari algoritma Euklidean diperoleh bahwa 9 sama dengan 2 kali 4 ditambah 1. Susun persamaan di atas menjadi negatif 2 dikali 4 ditambah 1 kali 9 sama dengan 1. Dari persamaan terakhir ini, kita peroleh negatif 2 adalah balikan dari 4 modulo 9. Periksa bahwa negatif 2 dikali 4 kongruen 1 modulo 9. Nah, gitu. Contohnya Fatur. Baik, Pak. Oke. Nah, ada catatannya Fatur nih, baca catatannya. Catatan. Setiap bilangan yang kongruen dengan negatif 2 modulo 9 juga adalah inversi dari 4. Misalnya 7, negatif 11, 16, dan seterusnya. Karena 7 kongruen negatif 2 modulo 9. 9 habis membagi 7 dikurang negatif 2 sama dengan 9. Negatif 11 kongruen negatif 2 modulo 9. 9 habis membagi negatif 11 dikurang negatif 2 sama dengan negatif 9. 16 kongruen negatif 2 modulo 9. 9 habis membagi 16 dikurang negatif 2 sama dengan 18. Tuh. Karena habis dibagi 9 tuh. Habis bagi 9 semua, habis dibagi itu berarti sisanya 0 itu ya. Maka inverse-nya. Jadi setiap bilangan yang kongruen dengan min 2 modul 9 dalam modul 9 adalah inverse-nya adalah 4, bisa 7, bisa min 11, bisa 6 gitu. 16 dan seterusnya lah. Bisa kau cari asalkan itu tadi, itu dalam kurung itu terpenuhi. Oke. Nah, itu yang pertama kan ada 3 soal ya Fatur ya tadi ya. Itu baru balikan dari 4 modul 9, sekarang 17 mod 7 ya. Ya. Oke, sekarang yang 17 mod 7 tuh. Karena PBB 17,7 sama dengan 1, maka balikan dari 17 modulo 7 ada. Dari algoritma Euclidean diperoleh rangkaian pembagian berikut. Yang pertama, 17 sama dengan 2 dikali 7 ditambah 3. Kemudian yang kedua, 7 sama dengan 2 dikali 3 ditambah 1. Lalu yang ketiga, 3 sama dengan 3 dikali 1 ditambah 0. Yang berarti PBB 17,7 sama dengan 1. Kemudian susun yang kedua menjadi 1 sama dengan 7 negatif 1 sama dengan 7 dikurang 2 dikali 3. Lalu yang ke-1 disusun menjadi 3 sama dengan 17 dikurang 2 dikali 7. Lalu sulikan yang kelima ke dalam yang keempat. 1 sama dengan 7 dikurang 2 dikali 17 dikurang 2 dikali 7 sama dengan 1 dikali 7 dikurang 2 dikali 17 ditambah 4 dikali 7 sama dengan 5 dikali 7 dikurang 2 dikali 17 atau bisa dipersingkat min 2 dikali 17 ditambah 5 dikali 7 sama dengan 1. Dari persamaan terakhir diperoleh negatif 2 adalah balikan dari 17 mod 7. Negatif 2 dikali 17 kongruen 1 mod 7. 7 habis membagi negatif 2 dikali 17 dikurang 1 sama dengan negatif 35. Itu soal yang lain, nggak soal yang berikutnya. Oh iya. Bukan yang lain, catatan berikutnya, catatan yang lain ya. sorry, catatan yang lain. Ya, yang terakhir, soal yang terakhir. Tuh, langsung lihat relatif prima nggak dia?
PBB-nya 18, 10, Fatur, kan 2 ya nggak? Ya. Bukan 1 kan? Ya. Nah, ya sudah, nggak punya balikan. Gitu enak ya. Dan Lasko bilang, ini tidak punya balikan kalau gitu. Jadi syarat balikan itu, dia punya inversismo dulu kalau dia relatif prima. Gitu, Fatur ya. Oke? Oke. Nah, cara lain menghitung balikan masih Fatur, karena masih topiknya. Nih. Cara lain menghitung balikan. Misalkan ditanya balikan dari A mod M, kemudian misalkan X adalah balikan dari A mod M, maka AX kongruen 1 mod M definisi balikan modulo. Atau dalam notasi sama dengan AX sama dengan 1 ditambah KM, atau X sama dengan 1 ditambah KM per A. Cobakan untuk K sama dengan 0, 1, 2, sampai, dan K sama dengan negatif 1, negatif 2, sampai dengan. Solusinya adalah semua bilangan bulat yang memenuhi. Nah, gitu. Cara lain. Ya, Fatur. Ya, ini contohnya, Fatur. Nih, sekalian sambil ada contohnya. Nih, contohnya tuh. Yuk. Contoh 18. Balikan dari 4 mod 9 adalah X, sedemikian sehingga 4X kongruen 1 mod 9. 4X kongruen 1 mod 9 menuju lanjarnya, kombinasi lanjarnya 4X sama dengan 4X sama dengan 1 ditambah 9K, lanjarnya X sama dengan 1 ditambah 9K per 4. Untuk K sama dengan 0, lanjarnya X tidak bulat. K sama dengan 1, untuk lanjarnya X tidak bulat. bukan lanjarnya, X-nya tidak bulat gitu ya, nggak usah lanjar. Lanjar itu masih kombinasi linear itu. Kombinasi linear. Yang 4X sama dengan 1 plus 9K itu namanya kombinasi linearnya. Ya. Oke. Berikutnya, X sama dengan aja. K sama dengan 2, maka X tidak bulat. Kemudian K sama dengan 3, maka X sama dengan 1 ditambah 9 dikali 3 dibagi 4 sama dengan 7. Ya, K sama dengan negatif 1, maka X sama dengan 1 ditambah 9 dikali negatif 1 dibagi 4 sama dengan negatif 2. Balikan dari 4, modulo 9 adalah 7 modulo 9, negatif 2 modulo 9, dan seterusnya. Nah, gitu cara nyarinya. Nah, oke, Fatur bisa? Insya Allah, Pak. Fatur bisa. Oke, kalau insya Allah coba yang ini, Fatur. Coba Tentukan berapa balikannya? Saya tadi coba kerjakan. Berarti 9i kongruen gitu ya. 9i kongruen dengan 1 dalam modul 11 ya. Ya. Betul. Ya, kamu tadi yang gini tadi nih, mana nih? Nih, contoh itu, nah lihat tuh. Contohnya Fatur tuh. Oke kan? Berarti 9x kongruen dengan 1 dalam modul 11 gitu kan? Ya. Atau kau tulis 9x sama dengan 1 tambah 11K ya? Ya. 9x sama dengan 1 tambah 11K. Jadi x sama dengan 1 tambah 11K dibagi 9. Iya, iya. Terus coba K-nya 0. Coba K-nya min 1. Coba K-nya min 2. Coba K-nya 1. Coba K-nya 2. Dan seterusnya. X-nya berapa? Yang bilangan bulat yang kau pilih, ya kan? Udah, nggak usah repot-repot, Fatur. Ini ada jawabannya, Fatur. Mengetes saja kamunya. Tanpa melihat dulu. Nah, ini jawabannya, Fatur. Tuh. Itu. Jadi kau kalau ngetak kau tidak ada materi baru kau belajar, ayo mulai. Cobain gitu, jangan ditunda-tunda ya. Jangan ditunda-tunda. Jadi ditunda-tunda, oke? Baik, Nah, solusi yang lainnya min 6, 16 itu sama aja dah. Udah. Ya. Fatur? Ya, Nah, berikutnya kekongruenan lanjar. Masih kekongruenan, berarti masih Fatur nih, kekongruenan lanjar. Yuk. kongruenan lanjar. Kekongruenan lanjar berbentuk AX kongruen B mod M. Maka M lebih besar dari 0, A dan B sembarang bilangan bulat, dan X adalah peubah bilangan bulat.
pemecahan. Komen-komennya, ya catat komennya itu, catatannya. Oh, itu. AX konguren B dalam modul M. Ya, ini persyaratannya. M-nya harus positif, A dan B sembarang bilangan bulat, dan X adalah peubah variabel bilangan bulat. X-nya variabel bilangan bulat. Artinya nanti hasilnya harus bilangan bulat, gitu ya. Oke, pemecahannya tadi kan udah bisa kan faktor AX sama dengan B ditambah K kali M gitu kan? Iya. X sama dengan B plus KM per A kan gitu. Ya itu cobakan K-nya 0, 1, 2, dan seterusnya, atau K-nya min 1, min 2, dan seterusnya gitu bacanya ya. Coba tuh. Baik. Iya. Nah, itu sudah. Nah, sekarang contohnya Fatur tuh. Contoh 19. Tentukan solusi dari 4x kongruen 3 mod 9 dan 2x kongruen 3 mod 4. Penyelesaian langkah pertama ialah 4x kongruen 3 modulo 9, kemudian x sama dengan 3 ditambah k dikali 9 per 4. Ya sudah. Asal- Jadi coba ya kan udah gitu aja. Coba K-nya tadi ya. Yang Ya. bulat kau pilih kan gitu. Iya. Ya, X-nya yang bulat yang kamu pilih. Oke? Oke, Pak. Yang tidak bulat tidak kau pilih. Udah ya, udah ngerti lah, nggak usah dibaca itu, udah ngerti itu. Lanjut. Cara lain menghitung solusi AX kongruen B mod M. Seperti dalam persamaan biasa, 4x sama dengan 12, kalikan setiap ruas dengan 1/4, yaitu inverse 4. Maka 1/4 dikali 4x sama dengan 12, dikali 1/4, maka x sama dengan 3. Gampang kan? Cara lainnya. Berikutnya yang kedua. Kemudian 4x kongruen 3, modulo 9, kalikan setiap ruas dengan balikan dari 4 modulo 9. Komentarnya dalam hal ini sudah kita hitung, yaitu negatif 2. Nah, ya udah kan, halaman yang lalu, ya halaman yang sebelumnya kan? Ya. Oke, kalikan min 2, nggak masalah. Nggak berubah ke kongruenan. Gitu. Kemudian Oke. negatif 2. Ya. Ruas kiri kongruenan dikali min 2, kan dikali min 2, kali balikannya. Ya. Ya. Negatif 2 Nah. Udah dapat ya, karena min 8 kongruen 1 mod 9, maka X-nya kongruen min 6 mod 9. Oke. Nah, itu solusinya. Sama aja. Itu cara pertama ya. Cara lain menghitung solusinya. Ini cara kedua, yang kedua. Cara kedua. 2x kongruen 3 modulo 4, x sama dengan 3 ditambah k dikali 4 per 2. Karena 4 k genap dan 3 ganjil, maka penjumlahannya menghasilkan ganjil, sehingga hasil penjumlahan tersebut jika dibagi dengan 2 tidak menghasilkan bilangan bulat. Dengan kata lain, tidak ada nilai-nilai x yang memenuhi 2x kongruen 3 mod 5. Tidak ada nilai x. Ya, tidak ada nilai x. Itu cara kau menjawabnya. Oke? Gimana, Fatur? Insya Allah, Pak. Coba sekarang, misalkan Fatur dikasih soal gini nih, sama lainnya ngomong Fatur dengan yang lain. Nih, bisa jawab ini, Fatur. Coba baca, Fatur. Berarti Coba, berarti mana Fatur? Coba. x mod 3. Coba bilang bulat dibagi dengan 3. Sisa 2. X mod. Sebuah bilangan bulat jika dibagi dengan 3 bersisa 2, Fatur. Jika dibagi dengan 5 bersisa 3. Siapakah dia? Nah, siapakah dia gitu ya? Berarti X gitu ya, Pak? X. Iya, berarti sebut aja X. Berarti sama aja begini maksudnya. Udah ngerti ya ini Fatur? Berarti sama aja begini maksudnya. Misalkan bilangan bulat itu X. Berarti sama aja X mod 3 adalah 2 gitu ya. Ya.
bila dibagi dengan 3 bersisa 2 kan gitu, berarti X mod 3 dalam modulo 3 sama dengan 2. Atau dengan kata lain X kongruen ya dengan 2 dalam modulo 3 gitu ya. Terus apalagi informasinya? Dan jika dibagi dengan 5 bersisa 3. Berarti maksudnya X modulo 5 sama dengan 3 atau X kongruen 3 modulo 5. Nah, jadi terdapat sistem kekongruenan. Sebut itu persamaan 1, persamaan 2. Untuk kongruen pertama, lanjarnya tulis itu persamaan 3. Oke. Oke. Kemudian substitusilah persamaan 3 ke persamaan 2 gitu. Ya. Terus 2-nya pindahin ke kanan. Gitu ya, ternyata relatif prima ya. Jadi K1 sama dengan 2 konkuren ya, K1 konkuren terhadap 2 modulo 5. Atau K1 sama 2 ditambah 5 K2. Gitu ya. Nah, jadi X sama dengan, jadi semua nilai X yang konkuren dengan 8 modulo 5 adalah solusinya. Yaitu 8, ya cari nanti 23 dari mana, 38 dari, dan seterusnya. Min 7 dari mana, cobain aja 1, 2, 3. Cobain, udah ngerti, udah. Nggak perlu semuanya. Oke? Dah, selesai. Allah tuh sampai setengah 9 udah selesai ya kan. Nah, gini berikutnya ya, saya ini saya PPT-nya ada 106 ini. Ini jadi separuh, udah separuh nih. Ya. Nah, coba nih saya kilat nih. Nih. Nanti kau belajar nih Chinese remainder problem ya. Masih pernah dengar kamu? Oke. Jadi namanya tentang masalah nih Chinese remainder problem. Jadi masalah apa? Sisa nih, apa nah? Teorema sisa Cina, Chinese problem. Nah, itu. Nah, ada mulai itu ya kan, itu aplikasinya nanti terus. Nah, kita ngomong aja nih. Ya, ini tuh. Kan apa pasti dia pakai nih? Dia pakai PBB, dia pakai kongruenan. Kan harus tahu itu basic-basicnya tadi aku pelajari. Nah, ya. Dan ini contohnya tentang bilangan prima, aku udah tahu tentang bilangan prima. Tahu bilangan prima kan? Di SMP udah diajarin bilangan prima. Nah, lanjut. Nah, kemudian ada teorema tuh. Teorema dasar dari aritmetik. Ya. Nah, lanjut yang penting-penting aja. Nah, nanti muncul teorema Fermat. Jadi nanti makin ke belakang itu makin kecanggihan dari situ ada di belakangnya. Ini baru basic-basicnya tadi yang kau pelajari itu basic. Makanya segera dipahami, segera ditanya kalau nggak mengerti. Karena nanti ke depannya udah main aplikasi. Ada teorema Fermat, ya. Kemudian nih lihat tuh 2 pangkat berapa? 340 tuh. Ya. Gimana aku memecahkan kamu ya, memecahkan nanti yang aku bikin. Nah, aplikasi teori bilangan sekarang nih. ISBN, International Book Serial Number. Fungsi hash. Iya, kriptografi. Pembangkit bilang acak semu. Tuh. Nah, kan? Dan lain-lain sebagainya. Ya, nah ini ISBN-nya saya lanjut aja ini ya. Cara bikin lihat itu ya. Kemudian fungsi hash. Nih, saya terus kriptografi atau disebutnya plain text. Di mana pesan dapat berupa teks, gambar, audio, video. Oke. Ya, ini manfaatnya ini biar nanti aku tambah tertarik ini. Ini pengantar saya tadi. Kalau kamu sudah uangnya banyak, data kamu semua data pribadi, data apa saja aku simpan di dalam apa online semuanya ya, sebab online semua. Gimana cara mengamankan datamu? Kalau saya bongkar gimana? Ya, hackernya bongkar kamunya. Kan namanya manusia, ada benci ada nggak benci ya kan, benci sama kamu ya. Aku benci pokoknya sama Halman, udah saya bongkar ini saya lacak dia ininya. Data-data dia kan. Zaman sekarang bisa terjadi nanti nggak tahu nih, makanya agak dikuatkan. Nah, kemudian
Cipertek tuh. Pesan yang telah disandikan sehingga tidak memiliki makna lagi. Tujuan agar pesan tidak dapat dimengerti maknanya oleh pihak lain. Nah, itu lihat, ya kan? Nah, contoh-contoh aja nih. Nah, nanti. Jadi kamu buat tugas akhir ada nih, kalau punya ide-ide bagus, buat aja tugas akhir kamu ya. Dan sekarang punya ide-ide apa itu? Jadi jangan ngikutin kayak ini, itu artinya jangan ikutin kayak kakak kamu yang kemarin-kemarin itu sama itu. Yang lain daripada yang lain. Kalau saya sarankan, aku milih tugas akhir itu yang belum ada, ya, dan ilmunya bisa berkembang, yang lagi ngetren, dibutuhkan, misalnya 5-10 tahun dibutuhkan, mumpung sekali dayung kok 2-3 pulau terlampau gitu, bonek. Jadi kau tugas akhir sambil memperdalam ilmu, di situ keluar nanti, biar dosen kamu otaknya keluar semua nih, otak keluar, aduh apa ini, kasih apa, kamu tambah apa ini. Tapi kalau yang sudah, aduh enak nih, jadi dosen kamu tinggal sambil tidur aja. Bimbing sama nguji sambil tidur. Kenapa? Sudah ada. Tiap tahun itu lagi. Tidak menarik. Sambil tidur juga beres. Tapi kalau baru udah melek kan, mikir kan, apa ini? Gitu. Ya, gitu ya. Ini enkripsi deskripsi, kriptografi yang terkenal itu. Ada algoritma kriptografi, udah dibilang ini. Sejarah kriptografi, aplikasi dalam kriptografi ya. Nih, pengiram data melalui saluran komunikasi gitu ya. Penyimpan data dalam disk storage-nya, tuh lihat tuh. Ternyata ini di belakang. Contoh instruksi pada dokumen, ya. Atau ini, bukan Luna Maya ini ya, ini. Coba ini atau foto kamu, atau Jaratul ini. Ini bukan Jaratul ya? Ini Jaratul bukan? Mana Jaratul? Kalau Jaratul lupa saya ke Jaratul ini. Jaratul masuk nggak ini? Nanti fotonya. Jaratul tadi izin Pak, udah kirim juga ke Bapak. Oh ya, nggak baca nih. Ya udah, cara coba ganti Rena aja ini. Coba Rena, sekarang nanti foto ini kok ganti Rena Nur Rahman, ganti fotonya. Terus plain text-nya gitu ya. Nah, kemudian nih, name kamu, nama-nama kamu, ini contoh aja ya kan. Nama-namanya gini ya. Hypertext-nya, terus notasi matematik ini waktunya ya, cuma ngebut nanti pelan-pelan kayak minggu depan pelan-pelan kayak tadi satu-satu ya. Oke. Ini enkripsi dengan kuncinya. Lanjut nah ini skema algoritma simetrinya. Terus kayak shippernya. Nah, di main kode plain text confident, nah itu lihat tuh. Ya. Nah, lanjut. Terus ngebut ya ini ya. Ini program enkripsi, program deskripsinya sudah ada. Bisa kau mainkan ya kan? Bisa kan? Kalau udah belajar bahasa pemrograman ya kan? Udah bahasa pemrograman. Bisa kau tinggal mainkan, coba ini mainkan nanti ya. Nah, ini terakhir algoritma RSA yang saya katakan tadi. Itu ditemukan oleh 3 peneliti dari MIT, Massachusetts Institute Teknologi. Jadi ITB-nya Amerika Serikat. Oke. Nah, itulah yang terakhir ya. Nanti kau dibikinkan gini, ya, dibuatkan. Yang lihat itu. Jadi orang membuka itu sangat luar biasa susahnya. Ya siapa tahu kalau nanti kerja juga, wah saya lulus mau kerja di BIN lah, Badan Intelijen Nasional lah gitu. Kayaknya BIN itu belum tentu dari ini. Kan ada UNES pertahanan ya. Kalau kamu mau jadi dosen di UNES pertahanan itu ada itu adik angkatan saya yang jadi apa namanya, yang ngurus gitu. Ya sudah apa ya, sudah Brigjen atau kolonel sih, kok Brigjen atau kolonel. Dia dari kayak kamu, terus pengen gitu ya, jadi tentara karir gitu ya kan.
Nah, itulah ya lanjutnya. Nih, sudah terakhir. Nih, kekuatan keamanan R-Stack. Biar kau tingkat kesulitannya, biar kau punya ide-ide yang lainnya, ada tambah-tambah ide yang lain ya. Ini yang duluan hidup aja, ini yang duluan hidup yang menemukannya. Dah, terakhir itu. Ya, tuh selesai. Oke, seperti itu. Untuk topiknya materi disiplin 1, kue tambahannya teori bilangan. Lalu bukan masih banyak, ada induksi matematis segala macam. Ini salah satunya mungkin ini karena kedepannya saya memilih ini karena kedepannya dibutuhkan untuk sisi keamanannya gitu, sisi keamanan. Tapi siapa tahu kau juga membongkar ya kan, membongkar. Jadi hacker ya kan. Hacker itu juga kerjaan itu. Tentu hackernya luar biasa, kamu ditawar ya. Kalau ngomong honor gajinya sudah nggak ketulungan, tinggal iman. Iman kamu kuat nggak gitu. Gitu ceritanya, dia bermanfaat nanti ke depannya. Ya, yang tertarik, yang nggak tertarik ya sudah, tidak apa-apa. Kan hidup sebuah pilihan, ya nggak? Oke, ada komen? Silakan. Sebelum saya tutup Zoom-nya, kamu apa namanya ya terus belajarnya sampai jam berapa? Sampai jam 9:30 ya? Ya, sampai jam 9:30 Iya, ya. bertanya, Pak. Mana Hilman? Ya, silakan Hilman. Kalau untuk materi yang nanti DEAS-kan, Pak, kira-kira yang setelah ETS berarti ya, Pak, dari relasi dan fungsi Ya, betul. sampai Yang teori bilangan, Pak. ya, betul. Baik, terima Iya, kasih, Pak. kuisnya sampai berapa ntar? Kuis berapa ini? Ini belum kuis ini. Sebenarnya setiap bab selesai kuis. Setiap bab selesai kuis sih. Saya udah lupa. Lupa dan malas ini. Tambahin lupa dan malas gitu. Mungkin EAS saja, Pak, disekaligus-kan, Pak. Loh, nanti jangan. Ntar kalau nanti jelek, hancur lebur gimana? Dikasih kuis itu maksudnya untuk meng-backup. Kalau enggak, nah ada nilai kuis itu Ilman. Kok di sekaligus sumbernya cuma satu Ilman. Ya, terakhir bab apa Ilman? Kalau nggak salah ya, relasi fungsi ya? Ya Ilman. Nggak tahu, saya lupa. Coba saya cek lagi lah, kuisnya berapa. Ya, kuisnya minggu depan lah, kuliah terakhir ya, termasuk ini ya, teori bilangan ya. Teori bilangan 1, relasi fungsi atau fungsi satu gitu ya. Atau pilihan ganda atau ini ya, pilihan ganda atau isai ya. Saya coba pikir-pikir. Pilihan ganda itu enak koreksinya. Kalau isai bikin males. Tapi sisi analisis lebih bagus isai ya. Pilihan ganda itu main tembak-tembak kalau di salah minus 5 atau minus 4 baru didenda baru ya mikir ya. Oke, masih lupa kuis keberapa ini lupa ya, minggu depan kuliah terakhir tuh, minggu depan kuliah terakhir bahannya dari apa namanya dari setelah UTS ya, kata Hilman tadi setelah UTS sampai terakhir teori bilangan. Apa saja Hilman? Kan kita belajar babnya pertama logika, sudah kuis juga, kemudian apalagi logika himpunannya Hilman. Himpunan sudah kuis juga kalau nggak salah Hilman, betul nggak? Sudah, Pak, kalau himpunan. Nah, terus berikutnya apa? Habis himpunan apa ya Hilman? Relasi ya? Relasi fungsi, Pak. Relasi fungsi yang belum ya? Belum. Relasi fungsi belum kuis, walau relasi fungsi belum, lupa saya itu yang lebaran Ramadan lupa aja. Relasi fungsi, terus apa lagi? Kombinatorik ya? Relasi fungsi, Ya. kombinatorik, oh berarti ada 3 yang belum ya. Walah. Saya cobalah gini lah. Pikir dulu. Ini biar banyak nggak banyak atau satu bab jadi kuiskan, 2 bab dibagi kuasnya nanti aja. Saya kasih tahu ya deh. Ya minggu depan aja. Atau 3-3 saya kuiskan gitu. Atau 3-3 kata 5 diwaskan ya nggak apa-apa, nggak tahu. Nggak tahu Iman. Udah kena bau lebaran, kau nggak kamu aja, saya juga kena lebaran, kena Ramadan, kena liburan, jadi bikin males aja.
Tadi kalau nggak diingetin, apa yang kita ada ya? Kalau ada, oh ya malam-malam, cara tuh sama kamu ngirim itu, oh ya, besok ada kuliah ya. Itu aja. Ada komen lagi? Ada yang mau dikomenkan? Jangan lupa SS Hilman, terus yang B-nya siapa? Yang B-nya? Terus diwakili satu aja. Dibarengin aja Pak. Udah. Udah. Dibarengin aja ya, ada kirim ya. Sudah, S-nya udah ya. Haidar ya, Haidar. Ya, Pak. Haidar yang Jadi S-nya. sudah di SS. Oke, Hilman, Haidar. Ada lagi yang mau dikomenin? Nggak ada, saya tutup ya kalau nggak ada. Ada saya tutup Zoom-nya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Selamat pagi, tetap semangat ya untuk belajar ya. Itu sampai jumpa Selasa minggu depan. Kuliah terakhir ya, gitu ya. Yuk, assalamualaikum. Saya tutup Zoom-nya ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.